ini abang karena umurnya juga sudah jauh di atas putri saya ya, umurnya udah 40 lebih gitu. Manggilnya abang. Bang, aku ini udah nggak tahan, aku ini aku takut gitu menghadapi hukuman ini gitu. Kalau misalnya aku di penjara gimana? Aku pingin punya asuransi jiwa, ngomong sama Prof Bambang itu. Aku takut kalau misalnya aku terjadi apa-apa, aku nggak bisa memberikan sesuatu lah ke saya, maksudnya ke saya ya ke ayah, karena aku udah banyak sekali menyusahkan Dedi, sudah banyak sekali aku banyak salahnya sama Dedi gitu. Nah, Prof Bambang mengiyakan, oh iya Dek, kalau Prof Bambang ambil, iya Dek, kalau kamu mau apa yang mau, udah aku pengen punya asuransi jiwa. Udah, singkat kata waktu itu kita cerita ada asuransi dari Prudential yang dipilih oleh putri saya. Nah, pada saat itu dibayar oleh Profesor Bambang di awal, dilunasi di awal. Jadi tidak preminya tuh tidak dibayar, tidak dicicil lagi, langsung dibayar full di awal. Penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya Dodi Sudrajat, ya itu adalah saya. Itu yang membuat saya waktu itu sampai kadang-kadang saya kalau ini suka emosional juga, suka kadang sedih juga ya. Ya betapa ya anak saya begitu itu yang membuat saya akhirnya maaf Bang, saya kadang-kadang kalau ngomongin itu emosi banget ya. Emosional. Iya. Ya bayangkan kalau abang itu terjadi sama abang. Kalau dia Dodi ini keras nih sama Vanessa, takutnya ini dia kabur ya. Udah mendingan coba ayah aja yang nasehatin, coba di ini nih cowoknya juga nih. Malam minggu itu kan pulang jam 2, ditungguin, waduh saya bilang jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 baru pulang. Udah pakai mobil, sementara portal sudah ditutup. Udah ayah saya tuh datang ke laki-laki itu dimarahin. Wah, ayah saya kan ada darah Ambonnya kan. Vanessa turun, masuk, udah ditutup, mobilnya tuh sampai ditendang sama ayah saya tuh, sampai ditendang. Udah, tapi anak ini udah jalan gitu. Terus ayah saya masuk, udah kita sidang tuh jam 2:30 pagi. Sama ayah saya saya sih diam aja gitu. Ayah saya tuh yang ini, udah dari A sampai Z lah dikuliahin kan. Nangis, masuk ke kamar gitu. Udah masuk kamar, udah Kak kamu tidur deh. Dedi juga kan bilang apa gitu, begini-begini. Saya juga ngomong gitu kan, saya kuliahin juga. Besoknya sudah datang janjian lagi sama cowok itu. Aku mau pergi gitu. Dia bilang aku pusing dulu, aku mau menggir dulu, aku mau jalan dulu gitu. Kan dia udah bilang jangan sama, udah ini dia tetap maksa. Hari itu jalan pergi juga. Saya nggak bisa nahan juga ya, pada saat itu siang itu jam 12. Udah nggak apa-apa lah, yang penting mungkin dia nanti pulang. Nah setelah itu udah dia kabur, nggak pulang-pulang. Di balik fakta ada cerita, di balik sebuah fakta. Gitu ya, itu nggak ada. Jadi saya bisa menyatakan di sini, saya bisa bantah di sini di hadapan publik loh. Ya. Jadi saya menjamin bahwa saya bisa nyatakan ini ada keunikan gitu. Tidak mau bicaranya di belakang media maupun juga hanya dengan selentingan saja ya. Tentunya dengan keterbatasan keilmuan saya sampai hari ini saya belum pernah melihat gugatan penggugat dikabulkan secara seluruhnya, kemudian satu, kedua dan selanjutnya menetapkan. Nah ini jadi apakah itu di dalam hukum acara agama Islam termasuk sama dengan hukum acara perdata? Itu kan sebenarnya semua mengacunya kalau dalam hukum acara ke perdata. Nah, soal materialnya itulah tentang al-magosid, syariat, tentang perkawinan, pernikahan, itu materialnya. Kalau hukum acaranya sama. Ini kan formal nih, acara formal gitu ya. Tapi ya itu kalau logikanya di Pak Dodi ini saya kasih jawaban begini.
kalau kita menggugat, maka jenis kelamin gugatan itu yang kita harapkan yang dimintakan oleh kita itu adalah hasil gugatannya. Jadi misalkan gini, menggugat ya kan bahwa kepada Pak Dodi menyatakan sah bahwa hanya tunggal, gitu loh. Kalau di sini saya ada ngelihat masih ada ini ya, masih apalagi ini di sini masih ada gamang nih. Nomor 3, menetapkan anak bersama Galaskai, anak bernama Galaskai, bla bla bla, ya kan, di bawah pengasuhan para penggugat, ya kan, sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada tergugat. Nah, itu loh, yaitu Pak Dodi nih sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu dengan anak tersebut. Nah, tapi let's say lah, ini kan putusannya belum inkrah, belum memperoleh ketetapan hukum. Artinya apa? Masih ada banding nggak ya? Pak Dodi ada banding itu kan? Iya, itu banding. hak saya kan. Oh iya. Saya gunakan hak saya sebagai banding. Tapi dengar-dengar kemarin katanya mau damai itu. Waktu lagi putusan itu katanya dengar-dengar mau damai. Enggak sih, nggak ada perdamaian. Setelah putus itu, karena kapan saja Pak Dodi setiap ada persoalan perkara ya, mau tingkat banding, mau tingkat kasasi, mau tingkat PK itu masih dibuka peluang untuk berdamai. Nah itu ada ceritanya itu, nanti saya ceritakan itu di mediasi pada saat sidang. Pada saat itu sidang kan dibuka mediasi kan. Nah jadi saya ditelepon oleh ibu dari pengadilan agama yang khusus menangani mediasi. Saya dan Pak Faisal. Dan saya ditanya pada ibu Fitri kalau nggak salah namanya, hakim mediator. Hakim mediator, Bapak maunya bagaimana gitu? Bapak mau nggak berdamai? Kalau untuk berdamai kenapa enggak ibu? Gitu. Saya juga sudah dijawab seperti itu. Saya juga nggak ingin ribut-ribut. Saya juga nggak ingin seperti ini. Saya ceritakan apa yang terjadi dari tadi itu dengan ibu pengadilan agama yang membawahi mediasi saya. Begini loh Bu ceritanya, begini. Berarti kan saya tidak ingin ribut. Saya ingin hak asuh bersama itu kita buat perjanjian di rumah. Tapi kok sampai Pak Faisal akhirnya kok ke pengadilan menggugat saya seperti ini gitu. Saya digugat dan saya nggak mau kalau akhirnya seperti itu. Dan Pak Faisal itu menjadi hak wali dan hak asuh itu tunggal. Dan kalau ibu tanya ingin damai, ya saya ingin damai. Dan apa yang saya bisa lakukan untuk Pak Dodi syarat-syarat damainya? Syarat damainya hanya satu. Kalau memang Pak Faisal ingin damai, cabut semua gugatannya itu semua dari pengadilan. Iya. Ya saya permintaan itu, cabut semua gugatan. Kita bicara baik-baik sekarang antara Pak Faisal dan saya di rumah. Ya kita buat perjanjian hak asuh bersama. Saya bilang itu sama ibu mediasi itu. Ya yang di Jakarta Barat. Iya di Jakarta Barat itu. Terus dan saya ingin nanti hak asuh bersamanya itu di bawah saksi notaris atau pengacara. Saya punya kuasa hukum dari Pak Faisal juga punya kuasa hukum. Jadi nggak usah rame-rame. Kalau misalnya memang mau, oke, saya mau berdamai. Oke Pak, nanti saya sampaikan ya ke Pak Faisal gitu. Ya singkat cerita besoknya sudah disampaikan mungkin. Pak Dodi mau damai nih, gitu, tapi Bapak harus mencabut dulu semua gugatan Bapak di pengadilan. Itu permintaan dulu Pak Dodi. Dan selanjutnya nanti membuat suatu pernyataan atau surat keterangan atau perjanjian antara Pak Dodi dan Pak Faisal itu di rumah dengan pengacara masing-masing atau dengan notaris atau dengan siapapun pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa menguatkan surat perjanjian tersebut gitu. Tapi jawaban lain besoknya telepon saya, Pak Faisal tidak mau. Ya karena beliau mau hak asuh tunggal. Nah, itu kan ya, sudah di situ. Ya, itu kan sudah terjadi satu karakter yang melihat saya melihat berarti memang dia ngotot, Pak Faisal ngotot ingin hak asuh itu tunggal. Nggak mau di hak asuh bersama dengan saya gitu. Gitu. Jadi ya tapi ibu Pak Faisal itu mau hak asuh tunggal itu kalau penglihatannya Pak Dodi maunya ada harapannya apa gitu? Atau nggak percaya Pak Dodi? Enggak seperti itu. Harapan. Gini. Saya supaya jangan mental kemana-mana nih. Pak Dodi tadi bicara kantor. Pak Dodi kerja di mana? Di Romangun, Pak. Di salah satu apa? Di perusahaan swasta. Perusahaan apa? Bidang apa?
logistik pengadaan barang dan jasa yang bekerja sama salah satu perusahaan BUMN. Oh, udah ada kontrak dengan BUMN gitu ya. Nah, jadi sudah berapa lama itu baru bekerja di sini? Masuknya sih sudah hampir, karena sebelum pandemi kemarin itu kan kita berdampak semua kan, segala sektor gitu. Waktu itu saya sempat ke Pemalang dulu gitu ya, terus balik lagi ke Jakarta baru kerja di perusahaan tersebut. Udah Itu lama 2 ya? tahun ya pokoknya. Udah 2 tahun lah di ini. Tapi Karena kan di beberapa ini saya baca Pak Dodi itu katanya pengangguran lah ya kan. Iya. Sampai akhirnya mungkin ya boleh jadi itu menjadi dasar alasan bahwa hak asuh tunggal, hak asuh bersama itu keberatan begitu kan. Nah, atau mungkin juga pernah nggak di antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal itu sesama kakek ini membahas tentang hasil sumbangan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Dan Pak Dodi nggak pernah mempermasalahkan itu, nggak pernah nggak? Pernah mempermasalahkan itu pada saat dia membuka donasi rumah, donasi untuk rumah gala, karena itu tidak sesuai dengan komitmen Pak Faisal. Di hari ketiga yasinan itu, sore-sore persiapan untuk pengajian, dia bilang sama saya, Pak, saya nanti untuk gala ini saya tidak akan meminta sumbangan ke masyarakat, saya tidak akan meminta masyarakat karena harga diri saya sanggup membiayai merawat gala tanpa harus meminta sumbangan. Itu saya ingat sekali dia bilang seperti itu, dan saya nggak mau meminta sumbangan. Saya punya harga diri Pak. Gitu. Nah itu yang saya ingat. Nah sampai akhirnya dia membuka sumbangan untuk gala itu, saya jadi bingung. Kemarin dia bilang nggak mau meminta sumbangan untuk gala. Tapi dia buka sumbangan. Yang membuka itu ya sebenarnya ya kelompoknya Pak Faisal, karena waktu itu akhirnya sudah terbentuk lah seperti panitia lah, ibaratnya gitu ya dalam keluarga Pak Faisal. Dan panitia orang-orang ini yang masuk ini adalah orang-orang yang notabene bukan keluarga. Saya lihat orang-orang luar yang masuk ke dalam ya, ke salah satu Pak Dodi pernah mempermasalahkan itu tentang panitia. Oh, enggak masuk ke ranah itu. Enggak masuk ke ranah itu sih, itu terserah aja. Tapi saya lihat ke orang-orangnya ini bukan keluarga gitu. Orang-orang yang bukan keluarga dari Pak Faisal, dan orang luar gitu yang masuk, yang memberikan mungkin saran, masukan, ini buka aja Pak buat donasi gala, ini begini aja Pak, begitu gitu. Yang saya lihat seperti itu. Nah, jadi awalnya sih Pak Faisal itu bilang nggak mau meminta donasi, meminta buat gala gitu. Saya punya harga diri, saya ingat sekali ya. Saya punya harga diri. Dan tapi saya kaget setelah kok ada membuka sumbangan donasi buat gala, dan salah satunya adalah saya adalah orang yang pertama menentang gitu. Dan itu juga tidak meminta izin untuk ada seperti itu ya. Kasihan kan, itu kan cucu saya Pak. Masa dibuat eksploitasi untuk membuat itu. Kalau misalnya Pak Faisal tidak sanggup membiayai kebutuhan gala, kasih saya sanggup tanpa harus saya minta, walaupun dengan kesederhanaan gitu. Gala nggak butuh rumah gitu. Hari ini tuh nggak butuh rumah, dia butuh kasih sayang, dia butuh pampers, dia butuh susu, nggak butuh rumah sebesar itu gitu. Saya bisa, insya Allah saya bisa. Untuk mendapatkan rumah itu ya memang kedepannya saya ada rencana, tapi artinya saya mendapatkan bukan untuk membuka donasi, insya Allah. Maksudnya untuk mendapatkan rumah seperti itu? Ya, walaupun tidak sebesar itu ya, harganya tidak seperti itu, insya Allah saya bisa gitu loh. Walaupun dengan kesederhanaan, tidak seperti mewah-mewah seperti harga yang sekian miliar gitu. Tapi paling sekarang masih kosong itu rumah? Saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu. Setahu saya sih kayaknya kosong ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah terus Pak Dodi juga ada pernyataan di dalam persidangan atau di luar persidangan itu, saya juga pernah waktu podcast sebelumnya ya, edisi sebelumnya itu ada pernyataan yang bertendensius lagi nih saya sampaikan nih, gala itu atau adalah sebutan haram lah atau apa gimana itu ya sebenarnya ini ada memang harus ada pernah menyatakan itu nggak? Itu pertanyaan saya dulu, jawab dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Yakin Pak? Iya, kalau misalnya saya balik lagi ke Bapak, coba ada nggak di mana? Saya minta lagi ke Bapak.
ada saya melihat begitu gitu. Iya, hanya kalau melihat, hanya berita, hanya tagline ya ibaratnya. Itu hoax loh. Cuman kalau misalnya ada video yang menyatakan saya dari mulut saya secara oral menyatakan saya Oke. Gini kan ada cerita di balik fakta nih. Faktanya kan terlihat adanya isu-isu yang berkembang bahwa Pak Dodi itu isu saya sebutnya ya. Anak haram lah gitu ya. Soal penjelasan dan segala macam. Bisa nggak Pak Dodi jelaskan kenapa bisa keluar bahasa itu? Jadi bisa keluar bahasa itu dalam persidangan itu. Ini dalam persidangan? Nah, dalam persidangan itu sah-sah saja menyatakan hal-hal yang sifatnya tidak umum dan tidak boleh disampaikan di luar. Tapi kalau di dalam persidangan itu boleh. Tapi saya tidak menyatakan anak haram pun di dalam persidangan. Jadi saya menyatakan adalah itu juga dengan kata maaf pada saat itu. Saya bukan membuka aib anak saya gitu, karena memang itu fakta hukum yang harus dibuka di pengadilan. Yang pertama adalah anak saya Vanessa itu hamil sebelum menikah. Nah, itu dibuktikan dengan fakta kedua, adanya nikah siri. Nah, kenapa ada nikah siri? Karena Vanessa hamil duluan. Kalau nggak ada nikah siri kan menikahnya nikah yang benar, secara sipil kan. Nah, fakta ketiga itu yang ketiga adalah saya mengatakan adalah tes DNA. Gitu loh. Jadi kalau memang harus dibuktikan Gala itu adalah ayahnya siapa atau kakeknya siapa, itu pembuktiannya adalah dengan tes DNA. Gitu. Jadi saya tidak pernah menyatakan anak haram gitu. Saya hanya menyatakan itu. Jadi saya bilang adalah intinya yang dua tadi dulu deh ya. Nanti yang ketiga kita bahas lain lagi tuh. Yang dua itu Pak Dodi menyatakan dalam persidangan dalam dalil ya. Dalam dalil sebagai tergugat bahwa pernikahan putri itu pernikahan putri itu dilakukan hamil di luar nikah. Nah, konotasinya jadi orang berpikir wah anak haram dong gitu. Hamil di luar nikah berarti itu anak haram dong. Jadi itu yang membuat kan ya netizen jadi gitu. Jadi dibuatlah digoreng jadinya. Saya nggak pernah menyatakan anak haram. Kasihan juga kalau cucu saya bilang anak haram itu nanti kan ada rekam jejak digital. Saya juga bukan orang yang bodoh, Pak, gitu kan. Saya juga hati-hati kalau dalil Pak Dodi juga termasuk permintaan untuk tes DNA ya? Iya. Dikabulkan nggak sama hakim? Artinya waktu tes DNA waktu itu masih wacana aja. Wacana. Tidak masuk ke dalam dalil. Tidak termasuk ke dalam dalil. Ya, betul. Okay. Nah, nanti tes DNA ini baru masuk dalil ini pas nanti saya masuk di gugatan permohonan banding. Nah, banding ini baru saya akan membuat satu permohonan untuk tes DNA. Kalau di dalam perdata setahu saya sih nggak bisa. Nggak bisa ya. Saya nggak mengerti hukum, Pak. Jadi formil itu, formil udah jelas siapapun orang mau menyatakan bahwa Vanessa sama Bibi almarhum punya anak namanya Gala. Iya. Soal di luar nikah dan sebagainya itu formil perdata menyatakan itu. Karena sah pernikahannya dan melahirkan yang namanya Gala. Iya. Itu sudah selesai. Tapi kalau ketika mau asal usul itu di KUHP. KUHP itu hukum pidana. Iya. Gitu, bukan hukum perdata, apalagi perdata agama. Ya ini minimal sekedar masukan saja. Iya. Nah, asuransi, Pak. Iya. Apa yang diributin masalah asuransi ini, Pak? Sebenarnya. Kok saya juga sempat membaca, melihat di berita tuh Pak Haji Faisal itu meminta kepada Pak Dodi untuk membayarkan asuransi gitu. Inilah yang saya bingung gitu. Inilah yang saya sayangkan gitu kan. Asuransi ini. Oke, saya akan bicara asuransi, Pak. Iya. Asuransi ini dimiliki putri saya, almarhum Vanessa, jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, putra dari Pak Faisal. Jauh sebelum Vanessa ini mengenal juga dengan Pak Faisal, Vanessa ini. Jadi pada saat asuransi ini dibuat atau putri saya memiliki asuransi ini, pada saat Vanessa mendapatkan kasus prostitusi online, mohon maaf pada saat itu di Surabaya. Nah, anak saya ini, putri saya ini baru pertama kali kesandung kasus dan akhirnya harus masuk penjara. Dia melihat penjara begitu menyeramkannya dalam diri dia. Gitu.
gitu. Dia sampai pada saat itu putri saya ini almarhum stres, depresi, jiwanya tergoncang ya, sampai akhirnya pada saat itu mau bunuh diri kan. Rame kan di media Vanessa mau bunuh diri karena putri saya ini melihat penjara itu satu neraka dunia lah, istilahnya. Dia belum pernah lihat, dia pikir kalau nanti di penjara nih saya udah habis deh, saya bisa ya meninggal lah, bisa mati lah pada saat itu. Nah pada saat itu ada seseorang ya yang baiklah, sahabat dari Vanessa, teman, guru spiritual, dan abang juga ya. Waktu itu saya juga belum kenal, namanya Profesor Bambang Saputra. Beliau inilah motivator dan guru spiritualnya Vanessa pada saat di Mendaeng. Nah pada saat Vanessa itu lagi terguncang jiwanya, stres, depresi, Profesor Bambang lah yang selalu memberikan motivasi ya, memberikan satu gambaran hidup kalau kamu tuh jangan putus asa, harus semangat dan sebagainya. Bahkan beliau bukan hanya itu, dan beliau Profesor Bambang inilah yang membiayai kebutuhan Vanessa selama ada di dalam penjara maupun setelah pasca di luar penjara. Prof Bambang inilah yang care ya, membantu dari sisi spiritual maupun dari sisi finansial Vanessa. Nah pada saat itu putri saya manggil Prof Bambang ini abang karena umurnya juga sudah jauh di atas putri saya ya, umurnya udah 40 lebih gitu. Manggilnya abang. Bang, aku ini sudah nggak tahan, aku takut gitu menghadapi hukuman ini gitu. Kalau misalnya aku di penjara gimana? Aku pingin punya asuransi jiwa, ngomong sama Prof Bambang itu. Aku takut kalau misalnya aku terjadi apa-apa, aku nggak bisa memberikan sesuatu lah ke saya, maksudnya ke saya ya karena aku udah banyak sekali menyusahkan Dedi, sudah banyak sekali aku banyak salahnya sama Dedi gitu. Nah Prof Bambang mengiyakan, oh iya Dek, kalau Prof Bambang ambil, iya Dek, kalau kamu mau apa yang mau, udah aku pengen punya asuransi jiwa. Udah, singkat kata waktu itu kita cerita ada asuransi dari Prudential yang dipilih oleh putri saya. Nah pada saat itu dibayar oleh Profesor Bambang secara di awal, dilunasi di awal. Jadi tidak preminya tuh dibayar, tidak dicicil lagi, langsung dibayar full di awal. Penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya Dodi Sudrajat, ya itu adalah saya. Itu yang membuat saya waktu itu sampai kadang saya kalau ini suka emosional juga, suka kadang sedih juga ya. Ya betapa ya anak saya begitu itu yang membuat saya akhirnya maaf Bang, saya kadang-kadang kalau ngomongin soal emosi banget ya. Emosional. Iya. Ya bayangkan kalau abang itu terjadi sama abang. Saya bisa paham itu, bahwa sebenarnya penerima manfaat itu adalah Pak Dodi, dan itu asuransi di masa sebelum pernikahan terjadi ya. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi jadi pada saat itu sudah dibayar sama Prof Bambang, dan asuransi itu saya tidak mengetahui apapun pada saat itu, dan jadi nggak ada telepon, nggak ada apa, saya nggak tahu itu, dan akhirnya permintaan yang kedua ada dua permintaan sebelum dia masuk menjalani hukuman makasih Mas, hukuman itu ya. Pertama, asuransi sudah dipenuhi oleh Profesor Bambang dan sudah dibayar di muka full. Yang kedua, dia meminta ke Prof Bambang, pesannya kalau dia terjadi apa-apa, misalnya Bang aku menjalani hukuman ini terus aku misalnya meninggal, nggak ada umur, aku minta dimakamkan satu makam dengan mama aku. Itu dua permintaan itu yang beliau itu panggil Prof Bambang tuh abang gitu. Abang. Ya, memanggil Profesor Bambang Saputra itu abang. Jadi
aku terima kasih ya abang, katanya aku udah punya asuransi. Ini aku jadi kalau misalnya ada apa-apa aku bisa wariskan ke Dedi. Terus permintaan yang kedua adalah kalau misalnya dia meninggal, dia minta dimakamkan satu makam dengan mamanya. Saya dengar dari Prof Bambang itu sih, itu kan yang cerita Prof Bambang. Saya itu saya sekarang aja masih nangis bang. Apalagi dulu waktu pertama-tama Profesor Bambang cerita ke saya, waduh. Minum dulu Pak. Iya. Minum. Oke. Sudah paham, berarti ini kita harus merasionalisasi lagi ya keadaan yang ada. Iya. Pak Dodi, ini sedikit di penghujung nih ya. Dengan adanya pertentangan ini nih, perselisihan ini ya, yang belum selesai ya, belum berujung nih karena ada banding tadi ya. Kalau ternyata atau ada kesempatan untuk perdamaian, Pak Dodi mau? Gini bang, mohon maaf, Ya, ini sebutlah supaya misalkan ada satu condition ya, hak asuh bersama, ya kan, kemudian tidak ada sengketa karena itu memang sudah ya, rumah itu gala dan sebagainya, tidak, Pak Dodi tidak ganggu dan sebagainya, misalkan begitu kan, bisa terjadi itu. Karena gini, putusan pengadilan Jakarta Barat ini kurang ini, saya lihat ini akan benderang perangnya akan terus terusan nih. Karena putusan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat mengikat. Karena apa? Ya posisi betul, oke, menetapkan penggugat sebagai wali dari anak bernama Galasyah Ardiansyah dan selaku wali dapat mewakili anak belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Saya ngerti ini nih apa yang namanya ya, pengampuan, seperti pengampuan tapi putusannya berdasarkan perkara yang bukan pengampuan. Iya. Gitu loh. Nah, ini perwalian ya, hak asuh. Jadi ini masih, kalau orang bilang kalau merek barang tuh banci. Iya. Ini yang takut yang korban nanti di Pak Dodi sama Pak Haji Faisal berdua. Iya. Nah, maksud saya ada enggak? Ya kan damai itu indah ya Pak ya. Artinya tidak berselisih itu juga indah. Nah, dan motivasi Pak Dodi terhadap perdamaian apa kira-kira? Iya, Bang, nun sewu Bang, mohon maaf supaya ceritanya tidak terputus ke sana, karena saya asuransi itu masih belum selesai itu. Iya, karena ini setelah itu kan setelah di penjara, pasca di penjara, setelah itu kan sekarang rame lagi Pak Faisal ini menyatakan nanyakan asuransi. Jadi supaya enggak terputus nih Bang, saya akan lanjutkan Bang ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya tadi udah terjawab itu. Iya, jadi setelah, tapi jangan nangis lagi Pak Dodi. Iya, mohon maaf Bang ya, mohon maaf gitu. Saya melankoli gitu. Iya. Melankoli kalau hal yang sifatnya sedih itu ya mungkin muka boleh antagonis Bang ya. Tapi hati ini rinto Bang gitu kan. Apalagi kalau bicara putri saya gitu kan. Mungkin Abang bisa merasakan juga. Jadi supaya informasinya tidak terputus, apalagi ada rencana Abang mengundang Pak Faisal, jadi saya akan bicarakan asuransinya lagi nih yang tadi. Nah setelah itu akhirnya saya sehari setelah meninggal, Bang Milano telepon saya, Pak Dodi, Om dia manggilnya, Om Dodi tuh Om Dodi punya, Vanessa tuh punya asuransi yang ahli warisnya atau penerima manfaatnya Om Dodi. Saya kaget, ya masa sih Bang? Bener Om gitu, nanti ada orang prudensial yang hubungi Om ya. Itu singkat cerita akhirnya bener ada yang hubungin saya, Pak Dodi kita dari prudensial, Vanessa memiliki asuransi, nomor polisinya sekian atas nama Vanessa Azania ya, nama anak saya kan bukan Vanessa Angel Pak, Vanessa Azania itu nama di paten aja ya, nama artis Vanessa Azania, dan penerima manfaatnya Pak Dodi, ahli warisnya Pak Dodi. Saya kaget pada saat itu. Oke Bu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencairkan polis asuransi itu? Ya udah, dia bilang ke saya, Bapak siapkan aja ini semua ya, biasa Pak, KTP, KK segala macam. Terus nah saya kan nggak punya polis asuransinya, Bapak, saya nggak megang, orang saya nggak tahu. Ya udah, buat laporan kehilangan aja Pak gitu. Karena kami juga ada polis asuransinya pasti ada. Bapak buat surat kehilangan aja. Saya lapor tuh surat kehilangan polis asuransi, ya sudah dapat. Akhirnya saya kirim ke Surabaya.
Nah dari Surabaya sudah selesai semuanya, dikirim lagi ke saya. Ada satu lembar lagi, yaitu lembar saksi yang menyatakan Vanessa sudah meninggal. Lembar saksi itu, nah saksi itu harus ditandatangani, terserah sama siapa. Dia bilang boleh Pak Dodi, boleh istri, boleh Mayang, atau dari pihak keluarga Pak almarhum itu bisa, boleh terserah siapa. Boleh Pak Faisal atau siapa. Nah jadi lembar sebelum tanda tangan itu kronologi. Saya tulis kronologi kecelakaan pada tanggal sekian Vanessa meninggal bla. Nah di bawahnya tuh saksi. Nah Pak Faisal tuh saya sodori pada saat itu waktu yang pengadilan itu, sodori Pak nih saya minta tanda tangan Bapak untuk saksi dari Prudensia, ditanda tangan oleh Pak Faisal. Nah yang sekarang beredar ini Pak Faisal kan bilang saya menandatangani surat asuransi itu, dia pikir tanda tangan untuk pencairan. Tuh salah kan? Nah, itu saksi terhadap kejadian meninggalnya. Kalaupun dia meninggalnya putri saya Vanessa, kalaupun Pak Faisal itu tidak tanda tangan, asuransi tetap cair. Nah itu yang dia miscommunication, salah persepsi, dan dia bicara di media segala macam. Saya tanda tangan itu, kalau saya nggak tanda tangan itu nggak keluar asuransinya, itu salah. Itu cuma saksi, dan saya masih ada lembarnya. Kalau dia nggak tanda tangan juga nggak apa-apa gitu. Dan Prof Bambang juga bisa mencairkan gitu. Nah itu akhirnya, asuransi itu dipertanyakan terus ya, dari mulai cair di bulan November itu, Desember terus, tapi saya diam Pak. Saya diam aja, saya biarin dia ngoceh ya di media sosial segala macam. Tapi akhir-akhir ini sudah mencemarkan nama baik saya, ya sudah pembunuhan karakter, sudah saya tidak bisa terima lagi apa yang dibicarakan oleh Pak Faisal dengan dia menggebu-gebu bicaranya, dengan cara dia seperti itu ya. Akhirnya saya ceritakan kalau asuransinya itu yang sudah cair di bulan Januari awal itu ya sebesar 530 sekian, itu sudah saya masukkan dari salah satu bank di swasta, dan sudah saya masuk berupa tabungan, dan saya mendapatkan buku tabungan dan ATM. Dan supaya pada saat itu tidak terjadi fitnah pada diri saya, dan sebenarnya saya berhak untuk menggunakan uang itu ya kan, tapi saya tidak gunakan. Saya konfirmasi lagi ke Profesor Bambang sebagai orang yang telah membayar asuransi dari putri saya gitu. Saya bilang, Prof, saya ini supaya tidak menjadi fitnah dan saya tidak mau memakai uang asuransi ini. Prof, pegang aja dulu. Sebelum ini masalahnya semua selesai, semua ini saya belum berani pakai. Kecuali nanti sudah selesai, atau insya Allah kalau Tuhan mendengar doa saya, kalau Gala nanti bisa saya asuh, itu saya pakai Pak. Gitu. Saya manggil Prof gitu. Udah Om, biar saya pegang gitu. Saya kasih Prof Bambang. Jadi udah bukan nama saya. Dia kan tanya terus tuh. Jadi sekarang ini uangnya masih utuh Bang. Tidak saya pakai sepeser pun. Ya, saya kasih semuanya ke Profesor Bambang. Ini bukunya, dan ini ke ATM-nya, dan ini ATM-nya saya kasih passwordnya, PIN-nya gitu. Nah, itu sebenarnya udah jelas itu siapa mendapatkan apa. Iya. Nah, ya tapi kan seolah-olah sepertinya akhirnya saya ini ada sebenarnya, bukan saya ingin coba mereda supaya jangan, sebenarnya bukan fitnah tapi pengetahuan. Tapi fitnah Pak, karena di netizen bilang itu saya memakai uang anak yatim piatu lah. Karena dari situ dampaknya bukan dampak dari netizen ini Pak, ke situ Pak. Ya orang tua yang tidak tahu. Waduh, serem deh Pak. Saya dibilang memakai uang anak yatim piatu, yang uang asuransi itu. Nah, padahal sebenarnya saya tidak memakai. Saya kasih sudah itu. Dampaknya bukan di Pak Faisal Pak, tapi di media sosial, dan sudah digoreng-goreng segala macam. Saya memakai uang asuransi, memakan uang anak yatim piatu, segala macam. Tapi ya sudah, akhirnya sekarang saya sudah Bang Farhat semalam sudah konferensi pers, jadi nanti akan kita somasi maksud dan tujuan Pak Faisal itu apa, dan saya sudah menjelaskan juga ke media kalau uang asuransi itu dalam keadaan utuh, dan buku tabungan dan ATM. Ini saya ini yang mendengarkannya aja kayak bertubi-tubi nih, tidak berujung nanti nih lama-lama. Betul. Makanya tadi saya bilang supaya nggak terputus tuh Bang ceritanya. Jadi saya jadi klarifikasi gitu supaya tahu gitu kalau saya itu tidak menggunakan
walaupun saya sebenarnya berhak itu karena itu kan penerima manfaat. Penerima manfaatnya saya kan. Gitu loh Bang. Prof Bambang ini pada saat itu juga belum langsung menerima loh, Om. Ini Om habiskan juga, ini adalah hak Om. Jadi saya yang bayar pada saat itu, kata Prof Bambang, saya yang bayar di awal itu preminya di awal. Itu memang hak Om, tapi saya bilang enggak Prof, saya bilang Prof pegang aja. Kalaupun memang hak saya nanti setelah semuanya selesai. Itu mungkin ya saya lebih bijak lah untuk menggunakan uang asuransi setelah nanti sudah selesai, apalagi kalau misalnya Gala sama saya itu Bang. Jadi itu asuransi yang perlu diluruskan. Jadi saya tidak memegang penerima manfaatnya itu Pak Dodi. Iya. Yang membayar itu Prof Bambang, ya kan? Memang atas nama daripada almarhum Vanessa Angel. Nah, dan itu tindakan hukum sebelum menikah Vanessa Angel dan jauh sebelum jauh. Jadi harta sebelum sebenarnya menikah lah. 3-4 poin ini udah selesai. Iya. Cuma tinggal ya kita memohonlah kepada netizen untuk dihentikan nih. Ya. Yang terakhir begini deh. Iya. Ini inti kuncinya ini, kita semua umat agama manapun itu harus damai. Iya. Pak Dodi berharap damai. Damai Bang. Pengennya bagaimana? Saya ya artinya sebenarnya sih ini kan sudah akhirnya sudah terakumulasi nih. Jadi tuh akan makin lagi. Iya, makin lagi. Apalagi putusan begini ya. Betul. Putusannya nih memancing orang perang terus. Iya, harusnya kan sebenarnya ibaratnya kan saya juga punya pendukung ya. Pak Faisal juga punya pendukung. Harusnya sebenarnya pada saat netizen itu menyerang saya, ya saya kan desa sekarang kan. Kita jangan tergantung daripada orang lain dulu. Ya. Pak Dodi pribadi dulu. Pribadi jelas saya ingin damai. Saya bilang jauh sebelum ini aja saya pengen damai di mediasi aja kan, tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Nggak bisa damai begitu aja. Tadi kan sudah saya bilang nih. Betul. Tetap asal bersama catatannya begitu kan. Terus tentang yang aset peninggal yang sumbangan itu bagaimana Pak Dodi? Ya, yang tentunya yang sumbangan ini kan artinya sumbangan untuk Gala itu kan itu melanggar hukum, dalam artinya itu kan sebenarnya tidak harus, karena di awal begini, ini kan sudah terjadi nih. Sumbangan udah ada nih, ya kan? Nah, ini bagaimana menurut Pak Dodi? Saya akan serahkan itu kepada kuasa hukum, Pak. Enggak menurut saya. Jadi nanti kuasa hukum aja yang nanti kita akan jadi saya mohon maaf. Intinya Pak Dodi fokus kepada Gala gitu. Untuk masalah hal-hal yang sebagainya itu harus ada kuasa hukum saya nanti yang bicara juga dengan kuasa hukum dari Pak Faisal. Gala walaupun bersama kasusnya. Iya, bersama. Intinya di situ ya. Intinya di situ. Oke. Saya kira itulah ya. Jelas ya para saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyaksikan pembicaraan ini. Mudah-mudahan sebenarnya pengen lama ya Bang ya. Kalau udah kayak gini kan asik banget nih Bang. Saya juga baru pertama kali nih podcast dengan Bang Bob Hasan nih, luar biasa gitu kan. Saya pingin gitu panjang lebar, tapi karena memang durasinya memang kurang lebih 1 jam ya Bang, harus diakhiri gitu ya. Nanti kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Atau mungkin Pak Dodi mau ngomong berpesan kepada netizen, memberitahu saja Bang. Ya kalau untuk netizen ya janganlah menilai saya dari berita-berita hoax ya, dari berita-berita yang belum tentu benar gitu kan. Jadi ya sekarang ini kan banyak juga orang-orang yang tadinya membela Pak Faisal sekarang membela saya setelah tahu saya gitu kan. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang sebenarnya sih ya. Ya saya tidak menyalahkan netizen. Kalau saya di posisi netizen juga mungkin seperti itu. Apalagi sifatnya orangnya nggak mau meneliti dulu ya, tidak mau mencari informasi dulu. Apa yang ada itu ditelan bulet-bulet ya, hoax, berita-berita hoax dan sebagainya. Jadi itu yang membuat akhirnya para netizen itu terbawa. Dan sekarang ya kenyataannya kan sekarang ya salah satunya, mohon maaf nun sewu kalau saya bisa sebutkan di sini ya, Ibu Paulina. Ibu Paulina itu adalah seorang politikus dan membela Pak Faisal dulu seperti apa ya, sekarang berbalik sekarang membela saya ya setelah mengenal saya. Coba bayangkan gitu, sampai Bu Paulina itu meminta maaf kepada saya kalau saya tuh nggak menyangka Pak Dodi seperti ini gitu, dan saya baru tahu
informasinya tentang keluarga Pak Faisal dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh aja. Saya juga tidak minta dibela gitu. Saya tidak minta dibela. Saya hanya berdoa aja sama Allah, semoga orang-orang atau netizen yang menghujat saya dibukakanlah pintu hatinya, diberikan informasi yang jelas, diberikan informasi yang benar, sehingga dia akan tahu sendiri nantinya. Gitu. Makanya kan selama berapa bulan ini saya dihujat, saya tidak pernah satupun mengklarifikasi. Saya diam aja, nggak apa-apa. Saya diam karena susah untuk melawan netizen yang sekian ribu juta, itu susah gitu kan. Yang penting saya diam. Diam adalah emas menurut saya. Diam adalah ya diamond atau permata, atau itu kan kalau dia tuh artinya kalau diam intan. Ya, intan itu bersinar, ya kan. Bersinar lah. Itu yang menurut saya tuh saya ingin nantinya netizen yang negatif pada saya hanya nanti bisa tahu sendiri lah. Tapi saya tidak mau membela diri, ya, tidak mau membela diri. Biarkan nanti netizen yang tahu sendiri, mencari tahu tentang diri saya. Itu sih, Pak. Oke. Iya. Ini kita ada terdengar ya isu-isu yang berkembang itu. Pak Dodi itu pernah tidak baik hubungannya antara ayah dan anak, terutama dengan almarhumah ya. Iya. Tidak serumah, atau ya ada yang tendensiusnya, tahu sendiri kan kalau media ya kan, tendensiusnya itu diusir atau dibuang gitu. Tolong jelaskan ini. Iya. Oke, jadi saya ini pernah menjadi single parent selama 12 tahun. Ya, jadi saya memiliki 2 putri, Vanessa dan Maya. Istri saya atau mama dari Mayang dan Vanessa itu meninggal pada saat melahirkan Mayang. Pada saat melahirkan Mayang, bleeding, pendarahan, sehingga tidak tertolong, hanya Mayang yang tertolong. Nah, saya memutuskan untuk tidak menikah dan merawat Mayang dan Vanessa. Ya, selama 12 tahun, baru di tahun ke-13 saya menikah lagi. Jadi benar-benar saya 12 tahun itu menjaga, mendidik dan merawat Mayang dan Vanessa. Iya, jadi saya benar-benar single parent, jadi bapak juga ya, jadi ibu juga gitu ya. Nah, apalagi Mayang ya, kalau Vanessa pada saat ditinggal mamanya umur 10 tahun. Ya, pada saat itu umur 10 tahun dia udah mengerti sekali, jadi dia sedih banget, nangis, benar-benar menangis gitu ya melihat mamanya meninggal, dan untuk Mayang dia tidak kenal ibunya karena sudah setelah melahirkan udah dan itu yang membuat kalau Mayang Vanessa udah besar, kalau Mayang ini kan masih merah, masih ini tuh yang membuat saya berat ya. Tapi ya udah, alhamdulillah saya bisa melewati itu ya, bisa melewati masa-masa di mana Mayang akhirnya tumbuh dan berkembang, sekarang udah dewasa dan alhamdulillah sekarang udah umurnya 19 tahun. Nah, pada saat Vanessa itu ditinggal mamahnya, dia seperti kehilangan sosok ibu gitu kan. Dia jadi pasca meninggal mamahnya tuh banyak diam, yang tadinya ceria itu banyak diamnya. Saya sebagai ayah kan melihat dia seperti ini kan kasihan gitu. Jadi saya memberikan kegiatan apa yang membuat dia bisa move on dan tidak bisa melupakan lah artinya kejadian meninggal mamahnya itu. Akhirnya saya tahu bakat Vanessa itu di seni sama dengan saya gitu, ada darah seninya gitu. Nah, pada saat itu saya masukkan dia, tanya saya, kamu mau gak dia dimasukkan kegiatan supaya kamu pulang sekolah, kan kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 ya. Sampai itu kan banyak kosong tuh, belum hari Sabtu kan libur dan Minggu banyak kosongnya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi pada saat itu saya masukkan dia ke, ini saya ceritakan dulu Pak Abang ya, supaya jadi nggak terputus nih ceritanya kenapa Vanessa kabur dari rumah gitu. Nah, saya sekolahkan model. Nah, pada saat saya sekolahkan model itu mulai berubah dia, mulai bisa move on gitu. Jadi waktu itu saya masukkan, saya kenal pada saat dengan Oki, Ibu Oki yang salah satu memiliki punya sekolah model juga, Oki Modeling School. Saya masukkan itu dan saya berikan kegiatan. Saya mau tes aja loh, dia gimana ini. Setelah saya masukkan kok dia berubah gitu, senang gitu. Senang dengan seni gitu. Saya kan saya lihat dan saya tanya pada Ibu Oki juga, Ibu Oki yang ngajarkan gimana. Ini Vanessa punya bakat, Om gitu. Kalau misalnya mau diasah lagi, bisa dimasukkan lagi untuk sekolah acting, sekolah presenter kata Ibu Oki pada saat itu gitu. Nah, pada saat itu sekolah modelnya basic, akhirnya berlanjut ke advance.
setelah saya lihat dia semakin terasah kemampuan kemampuan bakatnya, saya masukkan lagi dia ke sekolah presenter sesuai dengan yang dibilang Pak Adi Kurdi juga. Pak Adi Kurdi yang ngajar acting, jadi di model itu ada beberapa materi pelajaran, model, acting, presenter, tapi nggak spesifik Bang, gitu. Nah Bang Adi Kurdi bilang lebih baik dimasukkan secara spesifik aja, sekolah presenter, sekolah acting gitu, karena di sekolah model itu hanya beberapa aja gitu. Udah sesuai dengan arahan dari Pak Adi Kurdi dan Ibu Oki, ya saya arahkan. Tapi saya tanya juga, mau gak Kak saya dia dimasukin lagi ke sekolah presenter, sekolah acting gitu? Oh dia mau semangat banget. Saya masukkan lah, dan nggak tanggung-tanggung Bang, saya ambilnya sekolah-sekolah yang benar-benar yang berkualitas ya. Pada situ di PTT buka sekolah presenter juga, acting. Jakarta di Jakarta. Iya di Jakarta. Saya masukkan tuh sekolah acting, tutornya Mas Didi almarhum, Mas Didi PTT. Saya masukkan juga lagi sekolah presenter, ada sekolah presenter yang dimiliki Becky Tumewu dan Erwin Panengkuan pada saat itu. Dan semakin terasa Bang, ini anak sih semakin bagus. Saya lihat wah sekolah ini semakin bagus, dan akhirnya saya masukkan juga sekolah musik ya. Dia musik, nyanyi sama gitar. Vanessa tuh bisa main gitar. Oke. Jadi saya pada saat itu saya masukin aja, nggak ada niat anak ini mau saya masuk jadi artis tuh nggak ada. Cuman mau ngisi kemana larinya? Iya gitu, terserah deh mau kemana. Yang penting udahlah dia punya kegiatan gitu, bisa move on gitu. Jadi nggak ada terpikir di diri saya dan niat anak ini jadi artis, nggak ada. Padahal karena saya lihat juga waktu itu, mohon maaf ya Vanessa, ya dari sisi muka gitu ya, tidak bisa ya bersaing dengan anak-anak yang Indo gitu yang ya kan. Saya pikir kalau di sinetron anak-anaknya kan bapaknya mungkin orang bule atau ibunya orang bule gitu. Kalau ya enggak lah gitu. Nah dengan adanya akhirnya dia sekolah di sekolah acting, sekolah presenter, akhirnya banyak manajemen yang melihat gitu, melihat bakatnya dia. Akhirnya banyak yang ngomong sama saya, Pak itu Om boleh nggak Vanessa saya bawa casting buat sinetron, casting buat ini. Saya nggak ngerti casting apaan, saya nggak ngerti casting itu apa gitu. Casting ini Om bagian dari dites, kalau misalnya dites Vanessa masuk itu main sinetron. Oh gitu, casting aja saya nggak ngerti gitu. Oh ya tanya sama Vanessa, mau gak tuh Kak kamu mau diajak casting katanya buat sinetron, buat ini. Ya coba aja lihat ya gitu. Coba ini udah pertama bukan mas saya, ada seseorang pada saat itu yang bawa dia, saya juga ikut gitu. Nah akhirnya beberapa casting itu alhamdulillah waktu itu saya berpikir gini, kalau di casting itu ibaratnya kan kayak melamar kerjaan Bang. Nah setelah dia sudah lulus model, acting, presenter itu saya minta saya dapat sertifikatnya. Jadi pada saat waktu mau casting itu, yang lain hanya memberikan foto biasanya, kalau Vanessa saya masukkan juga sertifikatnya dia. Ada sertifikat model, acting, presenter, itu yang membuat nilai jual. Akhirnya Vanessa tuh diterima gitu dibanding yang lain gitu. Akhirnya awalnya dulu presenter malah yang diterima duluan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah di umur 13 barulah Vanessa tuh masuk ke dunia entertain, barulah sebagai pendatang baru. Dan mulai itu namanya terkenal lah ya, mulai dari sinetron ke sinetron, presenter dan sebagainya terkenal lah. Dan mulai di dunia entertain tuh mulai tahu siapa Vanessa Angel. Nah di umur 17, di umur 16 ya mulailah dia pacaran monyet. Saya ayah yang bukan yang tidak mau mengerti gitu ya. Boleh silakan pacaran ya, saya juga tahu gitu kan. Ya pernah pacaran juga sama Dwi Andika pada saat itu. Saya nggak larang, silakan aja nggak apa-apa gitu kan. Biarlah memang sudah waktunya dia kan di umur 15-16 gitu mungkin ya. Nah terus pernah pacaran juga dengan beberapa artis-artis dan sebagainya. Dan saya tidak pernah melarang gitu. Saya tidak pernah melarang. Nah ini titik baliknya. Kenapa Vanessa pada saat itu kabur dari rumah? Nah inilah titik baliknya. Setelah waktu itu umur 16, dia berkenalan dengan seseorang cowok di FB, di Facebook. Ya dia kenalan tuh. Saya nggak tahu cara kenalannya gimana. Akhirnya kenalan, terus ketemu jumpa darat ya. Dia ngomong sama saya. Memang Vanessa itu dekat dengan saya. Apapun dia cerita. Waktu aku cerita sama pacaran dengan beberapa artis aja, cerita sama saya, terbuka sama saya itu nggak tertutup lah, dia begini oh ya nggak apa-apa gitu, karena saya jadi ayah dan dari ibu juga. Nah yang ini nih mulai nih, ini yang membuat
akhirnya titik balik dia Di kabur. Facebook ini ya? Iya, di Facebook kenalan, Pak. Kenalan, terus dia bilang, "Dad, aku kenalan sama cowok namanya ini, saya nggak sebutin ya, namanya si A lah ya." Ya udah, kalau kenalan nggak apa-apa ya, perbanyak aja teman, Kak, gitu. Yang penting kamu fokus sama karir kamu di dunia entertain, sekolah juga jalan, pendidikan agama juga kamu jalan. Gitu, bagi Dedi sih nggak apa-apa gitu. Coba deh, ntar aku kenalin ya, Dad. Kenalin, datanglah ke rumah, dikenalin ke saya gitu. Nah, ya Bang Bob, ini mungkin kita sudah tahu ya sebagai orang tua, sudah pernah berjumpa sekian orang, kita tahu orang anak ini nakal apa enggak, narkoba ada apa dan sebagainya. Secara insting kan sebagai orang tua kan, saya udah bisa lihat anak ini narkoba ini. Ini udah kelihatan ini dari mata, dari attitude-nya juga kurang baik sama saya gitu ya, cara kurang sopan dan sebagainya. Sudah, singkat cerita dia pulang, saya meeting sama Vanessa, Kak, Dedi untuk yang ini kamu berteman aja nggak apa-apa, supaya saya nggak reject langsung, tapi dengan bijak saya bilang kamu berteman aja dengan ini nggak apa-apa, tapi kamu hati-hati, jangan terlalu dekat juga. Dedi ini sebagai orang tua, ini Dedi tahu gitu, ini anak bekas pemakai gitu, janganlah gitu ya. Ya nggak tahu kenapa emang ini udah jalannya, ini sudah takdirnya, akhirnya pacaran juga, Pak. Waduh, pacaran saya udah kacau ini anak nih. Akhirnya dari mulai saya nasihati pelan-pelan, mulai dengan baik-baik sampai saya kenceng, Mbak, gitu. Saya tahu kapasitasnya, kapan saya harus baik-baik, kapan saya harus ini, sampai kapan saya harus kencang dan harus marah gitu kan. Nah, disitulah titik baliknya. Jadi udah akhirnya jadian, sering jalan ini sama anak ini gitu. Anaknya sering jalan pulang malam, udah akhirnya saya ada crash dengan Vanessa pada saat itu, ya sudah tidak bisa dibilangin lagi, keras ya udah pada saat itu. Jadi pada saat itu kakeknya juga tidak terima, artinya kok Vanessa kok pulang malam terus gitu. Pada saat itu kan kakeknya sama saya, Pak, di satu rumah kan. Ya akhirnya saya bilang saya manggil kalau Vanessa manggil kakek itu ayah juga sama. Saya ngomong sama ya, kalau dia Dodi ini keras nih sama Vanessa, takutnya ini dia kabur ya. Udah, mendingan coba ayah aja yang nasehatin, coba di ini deh, cowoknya juga nih. Malam minggu itu kan pulang jam 2, ditungguin, waduh, saya bilang jam 12 belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 baru pulang. Udah pakai mobil, sementara portal sudah ditutup. Udah ayah saya tuh datang ke laki-laki itu dimarahin. Sampai ayah saya kan ada darah Ambonnya kan. Vanessa turun, masuk, udah ditutup, mobilnya tuh sampai ditendang sama ayah saya tuh, sampai ditendang. Udah, tapi anak ini udah jalan gitu. Terus ayah saya masuk, udah kita sidang tuh jam 2:30 pagi. Sama ayah saya saya sih diam aja gitu. Ayah saya tuh yang ini, udah dari A sampai Z lah dikuliahin kan. Nangis, masuk ke kamar gitu. Udah masuk kamar, udah Kak, kamu tidur deh. Dedi juga kan bilang apa gitu, begini-begini. Saya juga ngomong gitu kan, saya kuliahin juga. Besoknya sudah datang janjian lagi sama cowok itu. Dad, aku mau pergi gitu. Dia bilang aku pusing dulu, aku mau menyendiri dulu, aku mau jalan dulu gitu. Kan dia udah bilang jangan sama. Udah, ini dia tetap maksa. Hari itu jalan, pergi juga. Saya nggak bisa nahan juga ya, pada saat itu siang itu jam 12. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting mungkin dia nanti pulang. Nah, setelah itu udah dia kabur, nggak pulang. Berapa lama itu? Nggak bawa baju, kabur juga nggak bawa baju. Saya pikir kan jalan, jalan nggak mungkin lah, baju-bajunya ada. Udah nggak pulang lagi semenjak itu udah nggak pulang. Berapa lama itu? Di waktu itu umurnya di 16 ya, di 16 tahun. Nggak pulang itu setahun lah. Oh, setahun nggak pulang. Tapi dia telepon pada saat itu. Akhirnya putus juga, Pak, dengan laki-laki ini. Dia ngadu sama ayahnya, ayah bener gitu, aku disundut rokok, aku pokoknya ada kekerasan lah dalam hubungan dia, aku dipukul gitu. Terus artinya uangnya juga dimanfaatin seperti itu. Terus ayah saya bilang, udah dilaporin aja ke polisi, ada nggak itunya bekas-bekasnya? Dia nggak mau gitu, dia nggak mau dilaporkan. Ya sudah, akhirnya putus juga benar. Jadi saya bilang, apa kan Dedi bilang kan, dari awal kan Dedi bilang gitu,
Ya itulah, Itu ya, dia. itu perjalanan ya. Perjalanan. Nah itulah Vanessa, akhirnya kenapa itu dia kabur. Jadi kabur itu bukan karena ini Diusir. digoreng lagi, diusir, dia nggak bisa balik, bukan karena dia lagi mencari jati diri, anak segitu ya. Pacaran dilarang. Padahal sebenarnya pacaran dilarang juga saya dari awal juga mungkin dari pelan, saya izinin dari pelan dan sebagainya. Tapi kalau sudah keterlaluan kan saya harus, orang tua sebagai orang tua mengambil sikap kan, apapun resikonya pun gitu. Akhirnya walaupun akhirnya kabur, saya sudah mengambil sikap yang benar dalam hal keputusan saya untuk ketegasan sebagai ketegasan. Nah, ketegasan itu yang disalahartikan oleh Vanessa gitu, Bang. Dan disalahartikan lagi sama netizen. Nah, itu akhirnya sekarang kan digoreng-goreng lagi gitu. Saya begini begitu, gimana gak bisa ngurus ya. Itu dia, Bang. Tapi ya inilah perjalanan hidup. Ya, mungkin kalau netizennya tidak menyalarkan, tapi mungkin media-media tertentu. Nah, dari media itulah yang digoreng akhirnya. Karena netizen kan menilai kebenarannya saja. Iya, itu. Jadi gitu, Bang. Semoga berita pergi dan kaburnya Vanessa itu Abang sudah mengetahui ya, terklarifikasi dan sudah tahu ceritanya seperti itu. Gitu. Ada dua hal yang disampaikan. Ada yang membela, ada yang tidak dibela, tapi Pak Dodi juga pengen tidak usah ada pembelaan buat saya. Sebenarnya ini persoalan netizen juga bukan masalah persoalan pembelaan. Dan saya berkeyakinan netizen juga tidak membela ke kiri atau ke kanan. Tetapi netizen melihat kebenaran-kebenaran. Saya yakin, saudara-saudaraku sekalian, para netizen yang baik hati dan yang tentunya memiliki etika juga melihat ya. Dan kita harus mendoakan ya antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal itu mendapatkan perdamaian, sehingga di sini sangat sekali ya berkepentingan bagi keadaan Gala ya. Artinya Gala akan memiliki dua kakek yang sama dan memiliki hak asuh ya. Soal hak itu kita kesampingkan terlebih dahulu, tapi antara Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal itu sama-sama memiliki ulas asih yang dapat diberikan dan dirasakan oleh anak Gala. Itu sebenarnya yang menjadi target kita, dan itulah yang menjadi target podcast daripada Bang Bopasan. Kita berharap Haji Faisal juga dapat menyaksikan ini, dan boleh kalau memang kita dapat berkesempatan juga melakukan hal yang sama, dan ini akan saya jadikan sebagai tahapan bermediasi untuk berdamai, sehingga tidak ada keluh kesah dan sebagainya, tidak akan timbul lari-lari akhir-akhir pada ujung fitnah dan laporan lagi dan gugatan lagi. Ya kita selesaikan karena ini adalah persoalan anak saja. Demikian saya kira. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.